Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pada pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas masih tentang balaghah. Kemarin kita sudah membahas definisi balaghah dan contohnya. Kemudian kita akan belajar faedah mempelajari ilmu balaghah, sasaran atau target dari mempelajari ilmu balaghah. Kemudian pembagian balaghah, pembagian ilmu balaghah dan contohnya. Baik, faedah dalam mempelajari ilmu balaghah kita perlu perhatikan. Satu, tujuan dari memahami ilmu balaghah, faedahnya, manfaatnya itu adalah untuk memahami makna Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan dasar dari ilmu balaghah serta mengetahui rahasia-rahasia yang ada dari Al-Quran. Karena setiap lafaz Al-Quran itu semuanya mengandung balaghah. Dua, memiliki kemampuan dalam berbicara serta dapat membedakan ungkapan mana yang baik dan indah atau yang buruk. Ketiga, memiliki kemampuan untuk memilih perkataan atau ucapan yang sesuai dengan keadaannya, fasih dan mengena sasaran. Faedahnya pertama ya untuk mengetahui makna Al-Quran. Kedua, untuk diri kita agar memiliki kemampuan dalam berbicara yang baik dan benar, mana pembicaraan yang indah, mana yang baik, atau yang buruk yang mana. Kemudian kita dapat tiga fungsinya, faedahnya itu adalah kita dapat memiliki kemampuan untuk memilih perkataan. Untuk mengucapkan sesuatu kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar, yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Sasaran atau target dari mempelajari ilmu balaghah. Targetnya, karena faedahnya itu ada tiga, otomatis targetnya itu ada tiga. Nah, ada istilah hatfuddini, hatfuddiniyun, target keagamaan. Apa target keagamaannya? Dengan menemukan unsur balaghah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Sama dengan faedah yang pertama, untuk memahami Al-Quran, rahasianya, sekaligus memahami hadis. Poin yang kedua adalah hatfu naqdi, target kemampuan. Dengan menemukan kemampuan dalam membedakan ungkapan yang baik dan indah atau yang buruk. Sama dengan faedah mempelajari ilmu balaghah, agar dapat memiliki kemampuan. Maka targetnya itu nanti kita akan menemukan kemampuan dalam membedakan mana ungkapan yang baik dan yang buruk. Poin ketiga itu adalah hatfu adabi, target berbicara dengan baik dan benar, yaitu dengan memiliki kemampuan dalam berbicara, menyusun, menulis, sama mengarang syair, prosa atau puisi. Yang penting mengarang sesuatu dengan baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini yang dimaksud mengenai sasaran. Jadi antara faedah mempelajari ilmu balaghah dan sasaran target dari mempelajari ilmu balaghah ini berkesinambungan. Sasarannya ada tiga: hatfu dini, hatfu naqdi, hatfu adabi. Target keagamaan, target kemampuan, dan target berbicara dengan baik dan benar. Oke, jadi apabila kita tidak paham tentang balaghah, apabila kita tidak paham tentang balaghah, titik poin dari balaghah itu ada tiga, ya. Yang perlu tercapai dalam ilmu balaghah itu ada tiga. Pertama itu harus fashohah atau fasih. Yang kedua harus sesuai dengan keadaannya ketika berbicara. Ketiga ada keindahan bahasa. Fashohah itu maksudnya gimana? Kata-kata yang diucapkan itu sesuai. Tidak ada kecacatan, tidak ada kesukaran. Kenapa kok bisa begitu? Karena kaidah nahwu dan sorobnya ini terpenuhi. Jadi dalam kata-kata dalam balaghah harus ada poin penting, yaitu fashohah. Jadi nahwu sorobnya harus jelas, penyusunan katanya harus jelas, nggak boleh sembarangan. Ibarat bahasa Indonesianya, subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, harus lengkap. Kedua, sesuai dengan keadaannya ketika berbicara. Apa maksudnya? Membicara mampu mengejawantahkan ide penutur untuk disampaikan kepada lawan tutur pendengar dengan gambaran ide yang tidak berubah pada keduanya. Jadi harus sesuai keadaan berbicara. Siapa yang berbicara dan siapa yang mendengarkan itu harus sesuai. Maksudnya di antara orang yang berbicara dan orang yang mendengar sama-sama menghasilkan satu pemahaman akan suatu ucapan yang diungkapkan oleh si pembicara. Ketiga adalah keindahan bahasa. Bahasa itu indah atau tidak. Jadi ketika poin tiga ini sudah ada, udah fasih, udah sesuai dengan keadaannya, kemudian bahasanya indah, ini sudah cara berbahasa orang tersebut
cara bahasa Arabnya orang tersebut sudah bisa disebut balaghah. Ya kalau Al-Qur'an, hadis itu jelas itu sudah kalimat-kalimatnya sudah mengandung unsur balaghah. Jelas kalau Al-Qur'an dan hadis. Dah, yang perlu diperhatikan juga dalam balaghah, maka yang perlu diperhatikan dalam balaghah itu ada 3 istilah dalam balaghah. Kita tadi belajar poin pentingnya, maka dari poin penting ini ada 3 perkara. Ada balaghah kalam, ada al-kalam al-baligh, ada balaghah mutakallim. Balaghah al-kalam itu apa? Berarti mencari mengungkapkan kalimat yang sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan kata-kata yang fasih, baik ketika mufrad ataupun murakkab, serta sesuai dengan keadaannya, fasih dan mengenai sasaran. Balaghatul kalam, kalam itu ucapan. Balaghah kalam, balaghahnya suatu ucapan. Berarti ucapan yang dibicarakan tadi harus balaghah, harus sesuai dengan kaidah, harus fasih, harus sesuai dengan keadaan kita bicara, harus indah. Itu baru disebut balaghatul kalam. Apakah kata-kata ini sudah masuk pada standar balaghah? Jika sudah masuk pada standar balaghah, maka disebut al-kalamul baligh. Kalimat yang baligh adalah kalimat yang mampu mengejawantahkan ide penutur untuk disampaikan kepada lawan tutur pendengar dengan gambaran ide yang tidak berubah pada keduanya. Apakah ketika disampaikan pemahamannya sama? Ketika kata-kata yang balaghatul kalam itu dikatakan dan antara pembicara dan pendengar sama-sama memiliki satu pemahaman, maka disebut al-kalamul baligh. Maka kata-katanya tadi sudah tidak disebut balaghatul kalam lagi, tapi sudah disebut al-kalamul baligh. Dan sebagai pembicara, orang yang berbicara karena dia sudah bisa menyampaikan dengan baik dan benar dan indah, maka disebut balaghatul mutakallim.